penasaran gak sih berita yang tadi tentang apa? Nah, hari ini aku sama teman-teman aku dari kelompok 8 yang isinya ada Maria, Dina, Puspa, Nashifa, dan juga aku sendiri Naila akan presentasikan video pembelajaran tentang hukum pemerintahan daerah. Topik penting yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang desentralisasi dalam bidang pendidikan. Mendorong desentralisasi itu harus kita periksa, mungkin ada yang kurang. Dari peserta diskusi bertemakan optimalisasi desentralisasi dan otonomi daerah di kampus 4 UPGRI Semarang. Penyerapan aspirasi dilakukan tidak hanya untuk desentralisasi kewenangan agar pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, juga desentralisasi keuangan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Tujuan akhirnya tentu meningkatkan kesejahteraan. Nah, kira-kira Sobat Hukum penasaran gak sih tentang gimana sih sistem pendidikan diatur dalam kerangka otonomi daerah? Atau apa peran pemerintah pusat dan daerah? Dan bagaimana hukum mengaturnya? Yuk teman-teman, kita simak! Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam pengertian desentralisasi dan konteks hukumnya. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom. Nah, dalam bidang pendidikan, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ada nggak sih landasan hukumnya? Ada dong teman-teman. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan dasar dan menengah merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota, sedangkan pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintahan pusat. Kemudian tujuan dari desentralisasi pendidikan. Pasti terbesit kan di pikiran kalian, apa sih tujuan dari desentralisasi pendidikan ini? Yang pertama, desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan dengan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya pelimpahan ini, kebijakan pendidikan dapat disesuaikan secara lebih cepat dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, desentralisasi pendidikan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Kebijakan tersebut dapat berupa pengembangan kurikulum muatan lokal, metode pengajaran yang kontekstual, hingga strategi pengelolaan sekolah yang relevan dengan potensi dan tantangan di masing-masing daerah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, desentralisasi pendidikan ditunjukkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta transparansi dalam pengelolaan sekolah dan penggunaan anggaran pendidikan. Melalui pelibatan masyarakat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan adanya tujuan-tujuan dari desentralisasi pendidikan tersebut, pelaksanaan desentralisasi ini diharapkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan secara merata di seluruh daerah, sehingga kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dapat dikurangi dan tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dapat tercapai secara lebih adil dan berkelanjutan. Nah, Sobat Hukum, tahu nggak kalau pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam bidang pendidikan, seperti menyusun kebijakan pendidikan daerah, mengelola satuan pendidikan dari SD hingga SMA, mengangkat dan mendistribusikan guru, menyediakan dan mengelola anggaran pendidikan melalui APBD, dan mengawasi mutu pendidikan dan fasilitas sekolah. Pelaksana utama dari semua ini adalah Dinas Pendidikan Daerah yang menjalankan kebijakan teknis di lapangan. Namun, meskipun daerah punya kewenangan luas, mereka tetap harus mengikuti standar nasional pendidikan atau SNP dan kebijakan dari pemerintah pusat. Tujuannya supaya kualitas pendidikan tetap merata dan adil di seluruh Indonesia, dari kota besar sampai pelosok desa. Dengan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah, kita semua berharap mutu pendidikan bisa terus meningkat dan merata ya. Tapi nggak cuma itu ya Sobat Hukum, selain memberikan banyak manfaat, desentralisasi juga menghadapi berbagai tantangan loh. Contohnya yang pertama, yaitu adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, menyebabkan daerah kaya lebih mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dibandingkan dengan daerah yang miskin.
Selanjutnya, yang kedua, kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan di daerah masih sangat bervariasi. Yang ketiga, kadang kebijakan daerah pemerintah pusat tidak sinkron loh dengan kebijakan ataupun kondisi yang ada di daerah. Hal ini bisa bikin pelaksanaan program jadi kurang efektif ataupun malah membingungkan pihak sekolah. Yang terakhir atau yang keempat, politik lokal kadang mempengaruhi pengangkatan kepala sekolah ataupun distribusi dari guru. Tapi walaupun menghadapi beberapa tantangan, ada kok beberapa solusinya seperti memberikan pengawasan dan pendampingan yang kuat dari pemerintah pusat serta mekanisme evaluasi yang jelas. Tujuannya agar desentralisasi ini tidak malah memperbesar kesenjangan, tetapi justru bisa menjadi alat untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Nah, Sobat Hukum, kali ini aku akan bahas salah satu contoh penerapan desentralisasi di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Pandeglang yang terletak di Provinsi Banten, menjadi contoh menarik dalam implementasi desentralisasi pendidikan. Salah satu kebijakan inovatif yang diterapkan adalah program kunjungan guru ke rumah siswa yang absen lebih dari 2 hari. Pendekatan personal ini bertujuan untuk memahami alasan ketidakhadiran siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Meskipun terdapat inisiatif positif, implementasi desentralisasi pendidikan di Pandeglang menghadapi beberapa tantangan loh, yaitu yang pertama, ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah yang menyebabkan perbedaan dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia pengelolaan pendidikan daerah yang masih bervariasi. Yang ketiga, kurangnya sinkronisasi antar kebijakan pemerintah, pusat, dan daerah yang dapat menghambat efektivitas program pendidikan. Yang terakhir, pengaruh politik lokal dalam pengangkatan kepala sekolah atau distribusi guru yang dapat mempengaruhi profesionalisme dan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil loh. Yang pertama, meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan pendidikan di tingkat daerah. Yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan. Dan yang terakhir, menetapkan kebijakan rekrutmen tenaga pendidik yang transparan dan berbasis kompetensi. Nah, kasus di Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan jika diimplementasikan dengan baik. Namun, diperlukan komitmen, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak untuk memastikan bahwa tujuan desentralisasi tercapai dan tidak menimbulkan ketimpangan yang baru. Nah, Sobat Hukum, dari paparan tadi kita bisa melihat bahwa desentralisasi dalam bidang pendidikan bukan hanya sekedar pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi juga merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah punya peran besar dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik, inovatif, merata, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Tetapi tentu saja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan sumber daya, kualitas sumber daya manusia, hingga disharmonisasi kebijakan. Semuanya perlu dikelola dengan cermat agar desentralisasi ini bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Dengan pengawasan, evaluasi, dan dukungan yang tepat, desentralisasi pendidikan bisa menjadi fondasi kuat bagi terciptanya sistem pendidikan yang adil, berkualitas, serta berkelanjutan di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kami, kelompok 8. Semoga materi yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan semangat teman-teman semua dalam memahami hukum pemerintahan daerah, khususnya di bidang pendidikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya teman-teman, dan jangan lupa tetap semangat belajar ya Sobat Hukum. Bye!